Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Naufal Hakim dengan NIM 22830897. Di sini saya akan mengerjakan soal nomor 2 dari UAS Pemrograman Python, yaitu dengan soal API. Buatlah klien dan server di mana server menyimpan data berupa data koleksi buku di sebuah perpustakaan. Program klien dan server menggunakan REST API dan bahasa pemrograman Python. Ketentuan pengerjaan adalah sebagai berikut. Pengujian API sisi klien menggunakan aplikasi Postman dengan metode get, post, put, dan delete. Selanjutnya, pembuatan dan pengujian API dari sisi klien dan server menggunakan program Python yang kalian buat dengan metode get, post, put, dan delete sama seperti yang di atas. Selanjutnya, database dibuat dengan MySQL dengan satu tabel, sedangkan jumlah kolomnya minimal 3 dan atribut dari masing-masing kolomnya dapat kalian tentukan sendiri. Selanjutnya, pengujian menggunakan aplikasi Postman dan program harus dapat menampilkan bukti apakah data tersebut dapat dimasukkan data baru, dapat diubah data lama dengan data baru, menampilkan data yang dicari, atau dapat menghapus data lama. Selanjutnya, yaitu langsung ke pengerjaannya saja. Jadi saya pertama membuat database-nya terlebih dahulu. Untuk database-nya, saya membuat dengan nama buku. Di dalam buku, saya membuat tabelnya dengan nama tabel, yaitu di dalamnya ada ID, judul, penulis, genre, tahun terbit, dan stok. Yang di ID, saya menggunakan tipe data integer dengan fungsi auto increment atau primary key agar bersifat unik agar tidak ada yang sama angkanya atau ID-nya. Selanjutnya ke judul, saya menggunakan tipe data varchar dengan maksimal 255 karakter. Selanjutnya penulis, saya menggunakan tipe data varchar juga dengan 255 karakter dan genre sama seperti penulis. Selanjutnya tahun terbit, saya menggunakan fungsi integer, maaf, tipe data integer dan stok sama, menggunakan tipe data integer juga. Langsung ke source code-nya. Pertama, saya memasukkan yaitu mini framework yaitu Flash dengan library yaitu Flash, render template, JSON, request, dan JSON-EV. Selanjutnya, saya memasukkan MySQL connector untuk menyambungkan database MySQL ke Python-nya dengan host, lokal, user, root, password, database. Yaitu saya memanggil database yang telah saya buat tadi, yaitu dengan database buku. Selanjutnya, saya membuat devmine, return random template index HTML. Yaitu dengan index HTML-nya adalah nama saya sendiri. Selanjutnya, saya membuat slash tambah data dengan metode post untuk menambahkan data. Selanjutnya saya membuat definisi tambah data dengan variabel ID, judul, penulis, tahun terbit, genre, dan stok. Yang akan meminta dari ID, judul, penulis, tahun terbit, genre, stok dari database-nya. Selanjutnya, kursor MyDB kursor akan mengeksekusi, akan meminta dari, dan saya membuat variabel SQL insert into tabel, yaitu dia akan memasukkan database-nya ke tabel, yaitu nama tabelnya dengan subquery penulis ID, judul, penulis, genre, tahun terbit, dan stok dengan values, yaitu untuk values fungsinya adalah untuk mempresentasikan data dan nilainya bersifat tidak ada yang sama atau unik. Selanjutnya SQL insert, ini adalah tabel yang berisi nilai-nilai yang akan disisipkan ke dalam tabel. Nilai-nilai yang sesuai dalam kolom yang ditentukan dalam pernyataan SQL di atas, misalnya ID akan dimasukkan ke dalam ID, judul akan dimasukkan ke dalam kolom judul, dan seterusnya. Selanjutnya akan kursor akan mengeksekusi SQL, yaitu variabel SQL dan SQL insert. Selanjutnya respon atau sebelumnya maaf, yaitu sebelumnya
Saya akan membuat MyDB commit, yaitu fungsinya digunakan untuk menyimpan secara permanen perubahan yang dilakukan pada MySQL setelah operasi insert. Selanjutnya respon if kursor row count sama dengan 1, responnya data telah tersimpan dengan status code yaitu 200. Jika tidak, disunify data gagal tersimpan, responnya status code-nya adalah 500. Jadi kalau jika di atas ini berhasil, maka akan memberikan tanda atau pemberitahuan data telah tersimpan dengan status code yaitu 200. Jika tidak, data gagal tersimpan dengan status code 500. Selanjutnya yaitu ke definisi edit data menggunakan metode put untuk edit. Sama seperti yang di atas, saya membuat variabel terlebih dahulu yaitu ID buku data, ID, judul, penulis, genre, tahun terbit, dan stop. Dia akan meminta dan mengambil dari ID buku data, ID, judul, penulis, genre, tahun terbit, dan stop, yaitu dari database-nya. Selanjutnya SQL update tabel set ID sama seperti yang di atas. Terus selanjutnya SQL edit ID yaitu tuple sama bukan tuple yang berisi nilai-nilai yang disisipkan ke dalam tabel. Selanjutnya kursor akan mengeksekusi SQL edit akan dieksekusi dan dikomit agar menyimpan secara permanen. Saya akan jelaskan yaitu update, fungsi update untuk mengupdate datanya atau mengedit datanya di dalam tabel atau tabel yang telah saya buat dengan nama tabel juga sama, yaitu dengan set ID. Yang akan diedit adalah set ID, judul, penulis, genre, tahun terbit, stop, dan atau akan dicari ID-nya, where. Sama, jika data di atas berhasil diinputkan, akan memberitahukan data telah diubah. Jika gagal, data gagal diubah. Selanjutnya ke definisi hapus data dengan fungsi delete, metode delete. Itu dengan ID saja agar jika kita masukkan ID-nya maka akan terhapus. Yaitu ID request RGS get ID dari datanya. Selanjutnya kursor akan mengeksekusi delete from data, delete from tabel where ID. Jadi dia akan mencari ID-nya dan akan dieksekusi atau dihapus. Selanjutnya MyDB commit untuk menyimpan data secara permanen. Jika gagal, jika berhasil, data telah dihapus. Jika gagal, data akan gagal dihapus. Selanjutnya, saya akan menjelaskan fungsi tampilan data atau menampilkan data secara dengan fungsi kita memanggil ID-nya atau satu persatu, yaitu ID request RGS get ID. Kursor akan meminta database untuk mengeksekusi select al, tanda bintang ini adalah al, form tabel dari ID akan dieksekusi. Selanjutnya respon, jika data berhasil maka akan memberitahukan datanya diambil, yaitu akan ditampilkan. Jika gagal, data tidak akan ditemukan dengan status code 404. Selanjutnya yaitu yang ditampilkan semua sama dengan fungsi get juga, tapi ini menampilkan secara keseluruhan tanpa harus memasukkan ID-nya atau menampilkan satu persatu, yaitu dengan def tampilkan semua data, yaitu kursor akan mengeksekusi select atau memilih all semua dari tabel from tabel. Dia akan meminta all rows. Selanjutnya akan responsive akan menampilkan all rows atau semua tabelnya yang semua isi data dari tabel. Jika gagal, data tidak ditemukan dengan status code 404.
Selanjutnya saya akan melanjutkan di fungsi kliennya. Pertama, saya akan menggunakan memasukkan import request, yaitu untuk menyambungkan ke app-nya atau server. Selanjutnya, saya akan membuat base URL, variabel base URL yang berisi API dari Flask tersebut. Selanjutnya, saya membuat definisi tambah data dan membuat variabel data, yaitu data. Di dalamnya ada ID, judul, penulis, genre, tahun terbit, dan stok. Selanjutnya akan respon request post, akan mengpost ke base URL, yaitu base URL-nya API dari Flask-nya slash tambah data. Jadi akan disimpan ke dalam database-nya yang telah ikutkan dari klien, akan dikirim ke app-nya lalu akan disimpan, dan data sama dengan data. Selanjutnya def edit data, yaitu saya membuat variabel edit data yang di dalamnya ID buku, data, ID, judul, penulis, genre, tahun terbit, dan stok. Sama seperti di atas, tapi bedanya di sini menggunakan params edit data. Selanjutnya def hapus data, yaitu delete data, ID, masukkan, ya maaf, di sini saya juga menggunakan fungsi input, jadi kita bisa menginputkan sendiri. Terus selanjutnya respon request delete, yaitu base URL dari API-nya params delete, dan itu fungsinya akan menghapus datanya. Dan def tampilkan data, yaitu subdata params akan menampilkan semua apa satu jika ingin memanggil salah satu dari datanya antara 10 data atau berapa contohnya, itu akan memanggil salah satunya, kita bisa memasukkan ID-nya, nanti akan dipanggil satu data, menampilkan ID satu data, yaitu selanjutnya saya membuat def tampilan semua data dan akan menampilkan semua data. Selanjutnya def main while true, print satu, yaitu fungsi tambah data, edit data, hapus data, tampilkan semua data, dan keluar. Choice, kita membuat, saya di sini membuat variable choice, input dengan fungsi input, yaitu masukkan pilihan, ada 0 sampai 5, yaitu print dari awal, yaitu tambah data, edit data, hapus data, tambahkan data, dan tampilkan semua data. Selanjutnya saya menggunakan condition, yaitu if choice 1, choice sama dengan satu, jika choice sama dengan satu, sama dengan choice jika sama dengan satu, maka akan menampilkan tambah data. Jika if choice sama dengan 2, akan menampilkan edit data. If choice sama dengan 3 akan hapus data, dan seterusnya. Selanjutnya saya akan mensimulasikan. Pertama, saya akan menekan servernya terlebih dahulu atau app-nya .py. Berhasil. Selanjutnya saya akan mengerun kliennya dengan Python client.py. Berhasil. Selanjutnya kita akan melihat dulu datanya apakah sudah ada di dalam datanya. Dalam datanya apakah sudah ada isi datanya, yaitu 5, terdapat semua data. Itu terdapat 2 data dengan ID 1, yaitu dengan judul The Conquest of Narnia yang ditulis oleh C.S. Lewis, yaitu genrenya fantasi dengan tahun terbit 2005 dengan stok yaitu 100. Yaitu yang kedua versi Jackson 1 The Lake Thief dengan penulis yaitu Rick Riordan dengan genre fantasi, tahun terbitnya 2005 dengan stok buku yaitu 150. Selanjutnya saya akan menampilkan data satu persatu. Kita tampilkan ID-nya, kita pilih yaitu seumpama nomor 1. Maka yang akan dipanggil yaitu database data dari ID buku yang pertama, yaitu nomor 1, The Chronicles of Narnia, penulis
C.S. Lewis, genre fantasi dan tahun terbit 2005 dengan stok buku 100. Selanjutnya saya akan menggunakan fungsi post yaitu tambah data, metode post, kita masukkan ID-nya 3, selanjutnya masukkan judul Harry Potter dengan penulis Muhammad Jack dengan genre fantasi yaitu tahun terbitnya 2007 itu dengan stok 50. Baik, tertulis yaitu data tersimpan. Mari kita lihat semua ya, yang data telah tersimpan yaitu 3 Harry Potter, penulis Jack dan genre fantasi dan tahun terbitnya 2007 dengan stok 50 sama seperti yang saya inputkan tadi. Selanjutnya saya akan menggunakan fungsi put yaitu edit data. Kita masukkan yang pertama yaitu yang akan diedit itu ID berapa. Kita edit nomor 3. Kita bisa jadi saya di sini membuat agar ID-nya bisa memasukkan berbeda, maksudnya kayak seumpama kita ingin mengedit ID-nya, kita memilih ID-nya terlebih dahulu dan kita bisa memasukkan ID baru atau memindah datanya atau merubah data agar merubah datanya tidak sama. Sama masih bisa. Kita semua 3, kita rubah menjadi 3 lagi atau 4 masih bisa. Kita rubah ke 4 saja. Yang judul Soul Leveling. Penulis yaitu Dubu. Genrenya yaitu action. Tahun terbit yaitu 2019. Stok buku 100. Mari kita lihat kandungan data. Masih yaitu 4, Soul Leveling, Dubu, Action 2009, dan total buku atau stok buku 100. Yang ketiga diedit menjadi Soul Leveling. Selanjutnya saya akan mensimulasikan yaitu hapus data atau metode delete yaitu dengan klik nomor 3 ID yang kita hapus berapa. Jadi kita ingin menghapus ID nomor berapa, kita masukkan seumpama nomor 4, data telah dihapus. Selanjutnya kita tampilkan ya, ini data telah dihapus, maka nomor 4 akan terhapus. Mungkin selanjutnya saya akan melanjutkan ke postman-nya. Itu pertama di postman saya akan membuat yaitu fungsi get. Yang pertama masukkan API yang dari flash-nya. Kita lihat di sini API-nya berapa, yaitu ini base URL slash. Kita lihat, kita akan menampilkan tambah datanya yaitu di app atau server. Maaf, tambah data, maaf, bukan tambah data, yaitu ngeget atau mengambil datanya atau tampilkan data. Kita tampilkan semua data. Baik, kita coba. Ya, ini sudah terpanggil yaitu 1 The Chronicles of Narnia dengan C.S. Lewis Fantasi 2005 yaitu dengan stok 100 buku. Yang kedua Percy Jackson 1 The Light Thief dengan penulis Rick Riordan dengan genre fantasi, pernah tahun terbit yaitu 2005 dengan stok 150. Selanjutnya saya akan membuat fungsi get yaitu dengan key-nya ID yaitu menampilkan per ID-nya yaitu dengan sama seperti ini dengan fungsi paremnya.
tapi harus menyesuaikan yang ada di servernya, yaitu tampilkan data. Kita isi key-nya, yaitu ID, yang kita tampilkan semua nomor satu, yaitu Narnia, yang benar, terpanggil, yaitu The Chronicles of Narnia, CS Lewis, dengan Green Fantasy 2005, tahun terbitnya dengan stok 100. Selanjutnya saya akan membuat fungsi, yaitu post. Dengan sama, kita masukkan dulu API-nya dari kelasnya, kita panggil yaitu fungsi post dengan tambah data. Ini API-nya tambah data. Kita masukkan ke body form. Jadi fungsi post itu masuknya ke form data atau body terlebih dahulu baru ke form data, tidak di params. Jadi kita masukkan ID, judul, penulis, tahun genre, tahun terbit, dan stop. Jadi kita coba masukkan yaitu nomor 3, yaitu dengan judul yaitu lukisan, dengan penulis yaitu Park Tae-jun, dengan genre action, tahun terbit yaitu 2017, dengan stok buku 100. Kita masukkan, data telah tersimpan, kita coba mendapatkan datanya. Ya, benar, data telah tersimpan, yaitu nomor 3, lukisan, dengan judul lukisan, dengan penulis Park Tae-jun, dengan genre action 2017, tahun terbitnya, dengan stok 100. Kita coba panggil ID-nya saja 3, terpanggil. Selanjutnya saya akan buat fungsi edit, yaitu put, metode edit put. Jadi saya sesuaikan saja sama ini, press. Ternyata fungsi edit yaitu definisi data, yang kita masukkan yaitu pertama ID buku data untuk memanggil ID-nya yang lagi edit, ID, judul, is, genre. Selanjutnya tahun terbit, dan kita akan edit yaitu yang nomor 3 menjadi sama. Kita coba menjadi sama yaitu nomor 3 dengan judul I Don't Love, penulisnya yaitu Chen Juliet, genrenya yaitu romance, tahun terbit 2022, dengan stok 100. Coba data telah berhasil diubah, kita coba panggil apakah data berhasil diubah.
ya. Setelah diubah, yaitu yang tadi berawal dari Lookism sekarang menjadi Hidden Love dengan penulis Chen Zuyen, dengan Gender Romance yaitu tahun terbitnya 2002, dengan stok yaitu 100 buku. Jadi kita panggil itu tiga sama seperti tadi, sama kita panggil juga. Selanjutnya saya akan membuat fungsi delete, yaitu hapus data dan ID. Kita akan menghapus ID berapa, seumpama kita hapus nomor 1. Kita lihat apakah benarnya berhasil dihapus. Benarnya telah berhasil dihapus. Kita lihat telah berhasil dihapus. Mungkin cukup video dari saya. Jika ada kata-kata yang salah, maafkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.